Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan salah satu tokoh sawit nasional. Jadi saya melihat pertama kali nih Pak, melihat foto Bapak di majalah depan. Iya, iya. Saya perkenalkan Bapak Dr. Sri Gunawan. Beliau Iya. adalah Direktur AKP di Jakarta. Selamat datang Pak di DSN. Terima kasih. Gimana Pak? Sebelum mulai saya interview hari ini, teman-teman semua mau sharing mengenai beberapa hal terkait dengan bagaimana menjadi planter gitu ya, jadi asisten ya Pak. Dan Pak, gimana perjalanan ke Wahau nih Pak? Jauh pertama kali ya Pak ya? Oh iya, jadi alhamdulillah terima kasih Pak Teguh, kami diundang ke DSN di Wahau ini. Ini yang pertama kali kami berkunjung di Learning Center Wahau. Sebetulnya kami dari Insipur itu sudah kerjasama dengan Swakarsa Sinar Sentosa atau DSN Group itu sejak tahun 2009. Oke Pak. Sudah 12 tahun, sudah 12 bed kegiatan apa itu, POPK itu, tapi baru kali ini kami bisa memenuhi undangan Bapak untuk melakukan asesmen dan training khususnya bagi asisten-asisten DSN itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita merasa bersyukur bahwa bisa datang. Ya. Juga saya senang kita di sini di DSN. Pak, mungkin ada beberapa hal yang obrolan kita ke depan. Ya. Terkait dengan asisten. Karena hari ini teman-teman semua insan DSN yang berbahagia pastinya kita ada satu program baru namanya asisten program kerjasama dengan Insipur untuk memastikan bahwa asisten itu kompeten dalam bekerja dan referensinya jelas ya Pak ya. Ya. Mungkin Pak tips dari Bapak sesimpel apa sih atau apa sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi asisten kompeten? Baik. Jadi yang namanya planter yang kompeten itu berarti seorang planter itu harus menguasai knowledge-nya, pengetahuannya. Yang kedua adalah mempunyai keterampilan atau skill-nya. Skill-nya itu juga harus mumpuni. Yang tidak kalah penting yaitu attitude-nya atau sikapnya. Jadi itu menjadi satu kesatuan, knowledge, skill, sama attitude ini. Itulah nanti akan menjadi dasar untuk mewujudkan seorang planter yang kompeten. Kompeten itu kalau diminta untuk menjelaskan mampu, tapi kalau disuruh untuk mengerjakan juga bisa. Artinya tidak hanya bisa ngomong saja, tapi bisa memberikan teladan kepada anak buahnya atau anggotanya, sehingga tidak hanya memerintah saja, tapi kalau diminta untuk memberikan contoh, si seorang planter yang kompeten itu harus paham. Maka di dalam SKKNI itu perlu dilakukan uji yang namanya uji kompetensi bagi seorang calon asisten. Kalau di SKKN itu adalah okupasinya adalah sebagai seorang asisten, itu nanti ada 14 unit kompetensi. Banyak juga ya? Iya. 14 ya. Nah, 14 unit kompetensi itu sebetulnya yang pertama itu adalah harus bisa menerapkan K3. Itu kata kuncinya. Karena apa? Ini bekerja dengan alat-alat yang... kata kunci pertama adalah K3 ya? Iya. Keselamatan, kesehatan, keselamatan dan kerja. Itu wajib, itu selalu nomor 1. Setiap sertifikasi kompetensi yang pertama kali adalah mengenai K3. Nah, spesial khusus atau seorang asisten itu harus bisa mengorganisasikan pekerjaan. Oke. Jadi yang kedua, bagaimana mereka bisa memastikan organisasi diatur dengan baik gitu ya? Ya, mengorganisasi pekerjaan supaya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan itu betul-betul bisa dilaksanakan oleh seorang asisten bersama anak buahnya ini, apakah mandor dan karyawan-karyawanya. Kalau tidak bisa mengorganisasikan, maka nanti ya tidak bisa berhasil apa yang harus dilakukan ini. Itu. Kemudian yang berikutnya, supaya bisa mengorganisasi pekerjaan, maka seorang asisten harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada bawahannya. Ini yang menjadi problem di zaman sekarang ini, era milenial ini, banyak asisten-asisten itu yang pinter, cerdas, menguasai knowledge-nya, tetapi tidak bisa menyampaikan, komunikasinya itu kurang. Karena apa-apa langsung masalahnya diselesaikan dengan HP. Itu problem, tidak bisa menyampaikan atau berkomunikasi kepada anak buahnya atau mendelivery tugasnya itu tidak bisa dengan baik. Jadi harus membedakan komandor begini, ke SKU begini. Ini 3 hal Pak ya tadi. Teman-teman saya sama respect yang pertama nih, 1 K3, yang kedua adalah apa namanya tadi Pak? Mengorganisasikan pekerjaan. Yang ketiga mengkomunikasikan. 3 hal yang penting. Oke Pak, lanjut Pak. Ya.
Nah, itu kata kunci supaya nanti pekerjaan di lapangan itu bisa berhasil dengan baik. Tetapi di dalam mengelola suatu kebun itu pasti berhubungan dengan masyarakat. Maka seorang asisten pun juga bisa menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar kebun supaya nanti kondusif, supaya pekerjaan tidak ada masalah dengan masyarakat sekitar. Itu juga merupakan satu kunci. Nah, kalau yang lainnya yaitu bisa melakukan persiapan tanam, pembibitan, penanaman, perawatan, itu wajib sampai dengan panen. Itu seorang asisten kompeten itu wajib. Itu yang namanya nanti skill-nya itu harus tercapai seperti itu. Nah, semuanya ini sudah dilakukan dengan baik oleh seorang asisten, maka asisten itu harus bisa membuat laporan ke atas kepimpinan. Tidak ada artinya pekerjaannya baik semuanya, tapi setelah ditanya oleh pimpinan, laporannya mana? Kami yang penting sudah melakukan, Pak, tapi laporannya mana? Laporannya belum ada. Nah, itu maka di sertifikasi kompetensi itu ada salah satu unit juga yang katanya membuat laporan pekerjaan kepada perusahaan atau pimpinan ini. Oke, jadi bagian pertama kata kunci tadi 4 berarti ya Pak ya? Iya. K3, kemudian organisasi pekerjaan, yang ketiga adalah menyampaikan komunikasi. Iya, komunikasi. Tadi, yang keempat itu adalah mengelola dengan link masyarakat sekitar kebun. Ya, sosial. Nanti ada 4, tadi dijelaskan ada persiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan, dan pemanenan. Itu sampai dengan panen. Iya. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan laporan ya. Membuat laporan dari semua aktivitas yang sudah dilakukan itu. Harus tersusun dengan rapi. Dan juga tidak boleh